Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan penuhi janjinya dengan mengunjungi warga desa Sukamaju di Puncak 2000 Siosar Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Jumat sore. Dengan melintasi jalan yang terjal untuk sampai ke desa Sukamaju agar dapat menemui rakyat yang memanggil namanya melalui video kemarin. Ternyata di lokasi jambur di Dusun 1 Desa Sukamaju, warga yang antusias sudah menunggu kedatangan wakil rakyat yang mereka tunggu-tunggu itu pun langsung menyematkan USBK bulu kain adat suku Karo kepada Hinca Panjaitan. Ternyata kehadirannya di jambur desa Sukamaju dibanjiri air mata mewarnai pertemuan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat Dr. Hinca IP Panjaitan dengan masyarakat desa Sukamaju Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Wakil rakyat yang dikenal vokal ini sampai menitikkan air mata saat menanggapi curahan hati masyarakat korban mafia tanah yang sudah sejak lama terjadi di Puncak 2000 Siosar tersebut. Mantan Sekjen DPP Partai Demokrat tahun 2015 sampai tahun 2016 ini mengaku awalnya mendapat kiriman video ibu-ibu yang menangis menyebut namanya sekaligus memohon bantuannya terkait konflik lahan antara masyarakat desa Sukamaju dengan terduga mafia tanah PT Bibit Unggul Karo Biotekbuk. Saya mendapat kiriman video ibu-ibu dari seorang wartawan Merga Sembiring, Sastrawan Sembiring, redaktur pelaksana harian bersama minggu lalu. Video itu dikirimkan ke WhatsApp saya dan meminta tanggapan saya sebagai anggota DPR RI. Kalau saya lihat video itu, saya kira di jambur balai pertemuan ini dibuat. Nama saya disebut dalam video itu. Bapak ibu saya sudah enggak punya ibu lagi. Jadi bagi saya semua ibu adalah ibu saya, kata Hinca Panjaitan dengan nada tertahan. Tiba-tiba pidato Hinca terhenti. Bersamaan dengan itu tangisan anggota DPR RI ini pun pecah. Suami dari Angel Berta EP Boru Silalahi ini terisak. Dari kedua pelupuk matanya terlihat butiran air mata meluncur deras. Politisi Senayan kelahiran Asahan Sumatera Utara itu kemudian menyeka air matanya menggunakan USBK bulu kain adat suku Karo yang disematkan warga kepadanya. Hinca kemudian melanjutkan pidatonya. Dia mengungkapkan wartawan bermarga Sembiring itu bertanya tentang permohonan warga desa Sukamaju yang meminta dirinya untuk datang ke desa tersebut. Saya bilang ke wartawan itu, saya sangat terharu melihat video itu dan akan datang menemui masyarakat desa Sukamaju. Dan hari ini saya sudah menepati janji saya datang ke sini untuk bertemu Bapak dan Ibu, kata Hinca. Saya yakin Bapak Ibu tidak mengenal saya, apalagi memilih saya. Namun bagi saya tidak penting itu. Tapi kalau masyarakat korban memperjuangkan haknya, apalagi di daerah pemilihan saya Dapil 3 Sumatera Utara, maka itu menjadi tanggung jawab saya. Soal hasilnya nanti, mari kita lihat. Ibarat berlari kita harus lari beramai-ramai menyentuh garis finish perjuangan kita. Tandas Hinca Panjaitan. Hinca Panjaitan pun mengatakan, saya merasa sedih sekali. Di saat Indonesia sudah merdeka 77 tahun, masyarakat masih merasakan rasa takut. Karena itu negara wajib melindungi rakyatnya agar tidak boleh takut. Jelas Hinca saat diwawancarai Sastrawan Sembiring di Desa Sukamaju, Kabupaten Karo. Ya, pertama hari ini saya terharu sekali dan merasa puas bisa memenuhi permintaan ibu-ibu yang menginginkan saya hadir. Mereka nyampaikan pakai video minggu lalu dan sekarang saya bisa penuhi. Yang kedua, saya bisa mendengarkan secara langsung di jambur ini dan mereka nyampaikan sungguh persoalan keadilan untuk rakyat miskin. Saya sedih sekali di tengah situasi kemerdekaan Indonesia sudah 77 tahun, masyarakat masih merasakan rasa takut. Dan karena itu kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, tidak boleh takut. Untuk kasus-kasus hukum yang sedang dihadapi, saya meminta persetujuan teman-teman di sini, masyarakat di sini. Akhirnya sepakat untuk mendirikan satu rumah aspirasi di sini dan menunjuk Pak Simon Ginting, yang mana orangnya ini dia. Pak Simon Ginting nanti yang mewakili saya di sini menjadi staf khusus saya untuk khusus desa ini menerima aspirasi seluruh masyarakat di tempat ini. Mudah-mudahan keadilan yang mereka harapkan bisa kami capai meskipun tidak mudah, panjang sekali, tapi poinnya adalah tidak boleh lagi jatuh korban. Tidak boleh ada yang luka, tidak boleh ada yang sakit hati. Dialog adalah jalan keluar yang terbaik.
Karena itu saya berharap pada suatu ketika aparat penegak hukum, juga PT BUK, juga pemerintah daerah datanglah ke Jambur. Karena di Jambur tempat kita berdialog. Duduk di atas tikar bersama. Karena rakyat ini rakyatmu juga. Itulah pesan yang bisa saya sampaikan, dan mulai hari ini berdirilah rumah aspirasi di Sukamaju. Bang, permasalahan warga Siosar ini kan sudah lama berlanjut, Bang. Apakah kasus ini tidak pernah sampai ke Komisi 3 DPR RI, Bang? Kepada saya pribadi secara umum belum, kecuali disampaikan oleh beberapa aktivis, dan tapi tidak cukup pengetahuan saya. Dan karena itu dengan datang saya kemari, lihat sendiri, tahu duduk soalnya, dan setelah ini saya akan bertemu Pak Kapolres, kami bahas bersama lagi bagaimana jalan keluarnya. Dan saya minta masyarakat di sini untuk menghormati kepolisian. Ya, sebaliknya kepolisian juga menghormati hak-hak rakyat. Jadi, lindungi rakyatnya. Tidak boleh ada jatuh korban. Itu poinnya. Negara tidak boleh menyakiti hati rakyatnya. Sebaliknya, masyarakat juga harus menghormati aparat penegak hukum. Duduklah bersama. Saya jembatannya. Terkait pemanggilan beberapa warga itu, Bang, seperti apa, Bang? Saya kira tadi sudah saya sampaikan. Stop pemanggilan. Tidak ada pemeriksaan apapun kepada para ibu-ibu ini sebelum persoalan ini diselesaikan dengan baik. Ya, soal status hukumnya. Karena untuk apa dipenjara semua orang di kampung ini? Karena mereka memperjuangkan haknya. Lama-lama kosong kampung ini. Negara tidak boleh menyakiti rakyatnya. Saya wakilnya dan saya akan membela mereka. Oke.